Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 28 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Nemani Singarimbun. Kepada Bapak Nemani, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudaraku dalam Tuhan. Bacaan renungan kita pada malam hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2026 adalah setiap hari di mana saja. Ayatnya terdapat dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu. Agama Alkitab bukanlah pakaian yang dapat dikenakan dan dilepaskan sesuka hati. Agama itu merupakan pengaruh yang meresap ke seluruh kehidupan yang menuntun kita menjadi pengikut Kristus yang sabar dan menyangkal diri, melakukan apa yang dilakukan, dan hidup sebagaimana dia hidup. Jika tidak pernah ada seorang pun yang datang ke dalam perhatianmu, yang membutuhkan simpati, kata-kata, belas kasihan, dan rasa iba darimu, maka engkau tidak bersalah di hadapan Allah karena gagal menggunakan karunia-karunia berharga tersebut. Tetapi setiap pengikut Kristus akan menemukan kesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan kasih Kristen. Dan dengan melakukannya, ia akan membuktikan bahwa ia memiliki agama Yesus Kristus. Agama ini mengajarkan kita untuk menunjukkan kesabaran dan ketekunan ketika kita berada dalam keadaan di mana kita menerima perlakuan yang kasar dan tidak adil. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Ketika Kristus dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Agamanya membawa serta roh yang lemah lembut dan tenang. Dalam menjalankan agama Alkitab, selalu diperlukan kesabaran, kelemah lembutan, penyangkalan diri, dan pengorbanan diri. Namun, jika firman Allah dijadikan prinsip yang tetap dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, setiap perkataan, bahkan setiap tindakan kecil sekalipun, akan menyatakan bahwa kita berada di bawah penguasaan Yesus Kristus. Jika firman Allah diterima di dalam hati, firman itu akan mengosongkan jiwa dari rasa cukup diri dan ketergantungan pada diri sendiri. Kehidupan kita akan menjadi suatu kuasa untuk kebaikan, karena Roh Kudus akan memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara Allah. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak dapat memperoleh ataupun menjalankan agama Kristus, sebab hati kita penuh tipu daya. Tetapi Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat dibersihkan dari dosa. Dia berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." 2 Korintus 12 ayat 9. Dengan memandang kepada Yesus yang memulai dan menyempurnakan iman kita, kita akan menangkap cahaya wajahnya, memantulkan gambarnya,
dan bertumbuh hingga mencapai kedewasaan penuh sebagai pria dan wanita di dalam Kristus Yesus. Agama kita akan menjadi menarik karena memiliki keharuman kebenaran Kristus. Kita akan berbahagia sebab makanan dan minuman rohani kita adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Demikianlah saudara-saudaraku bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Nemani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini berjudul Setiap Hari di Mana Saja. Dimulai dengan sebuah pernyataan yang sangat penting bahwa agama Alkitab bukanlah pakaian yang dapat dikenakan dan dilepaskan sesuka hati. Kekristenan bukan hanya identitas yang kita tunjukkan ketika berada di tempat perkumpulan ataupun ibadah, di gereja, dan di tempat lain yang mengadakan ibadah. Agama harus menjadi pengaruh yang meresap ke seluruh kehidupan kita. Amsal 3 ayat 6, sebagaimana ayat inti renungan malam ini berkata, "Akuilah dia dalam segala lakumu." Kata segala berarti seluruh kehidupan kita harus berada di bawah pimpinan Allah. Baik di rumah, di tempat kerja, dalam hubungan dengan sesama, ketika menghadapi masalah, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, Kristus tetap menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, bahwa orang yang tinggal di dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah agama Alkitab itu? Roh Nubuat di dalam letter 48, 1897, paragraf 31 berkata, apakah agama Alkitab itu? Menghidupkan hukum Allah sebagaimana Kristus menghidupkannya dalam kemanusiaannya. Hukum itu kudus, adil, dan baik. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, kata Kristus, adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Apapun keadaan kita, jika kita menjadi pelaku firman itu, kita memiliki seorang penuntun yang mengarahkan jalan kita. Apapun kebingungan kita, kita memiliki seorang penasihat yang dapat dipercaya. Apapun kesedihan, kehilangan, atau kesepian kita, kita memiliki seorang sahabat yang turut merasakan penderitaan kita. Dari kutipan ini, kita dapat memahami bahwa agama Alkitab adalah menghidupkan hukum Allah seperti yang Kristus teladankan. Menjadikan firman Allah sebagai prinsip hidup. Kita tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi kita memilih untuk melakukannya. Ketika firman Allah menjadi dasar kehidupan, kita memiliki penuntun dalam mengambil keputusan, penasihat ketika bingung, dan sahabat dalam setiap kesedihan, kehilangan, dan kesepian. Yakobus 1 ayat 22 berkata, agar kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Inilah perbedaan antara iman yang hanya berada dalam pikiran dengan iman yang hidup dalam hati. Firman yang diterima dalam hati akan terlihat melalui kehidupan. Ketika kita melakukan segala sesuatu, semuanya kita lakukan dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh kehidupan kita, baik melalui perkataan maupun perbuatan, harus dilakukan untuk memuliakan Allah, bahkan ketika kita menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan. Sangat mudah bersikap baik kepada orang yang baik kepada kita. Tetapi bagaimana ketika kita disalahpahami?
Bagaimana ketika kita dicaci, direndahkan, atau diperlakukan tidak adil? Disinilah karakter Kristus harus terlihat. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan." Kristus memberikan teladan yang sempurna. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Kelemah lembutan bukan berarti kelemahan. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 15 berkata, "Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah bau yang harum dari Kristus. Artinya, kehidupan kita dapat membawa pengaruh kepada orang lain. Orang lain mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka dapat membaca kehidupan kita. Mereka dapat melihat kasih, kesabaran, damai, sukacita, dan kelemah lembutan Kristus melalui cara kita hidup. Dengan demikian, Injil bukan hanya sesuatu yang kita percayai. Injil menjadi kehidupan yang sedang kita jalani. Karenanya, renungan malam ini, halaman 248, paragraf 6 berkata, agama kita akan menjadi menarik karena memiliki keharuman kebenaran Kristus. Kita akan berbahagia sebab makanan dan minuman rohani kita adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Agama kita yang adalah agama Alkitab, agama Yesus Kristus, akan menjadi menarik karena memiliki keharuman kebenaran Kristus. Apa yang kita perlukan malam ini agar agama kita menarik bagi orang lain? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 200, paragraf 2 berkata, kita perlu percaya kepada Yesus setiap hari, setiap jam. Ia telah berjanji bahwa sebagaimana hari kita, demikianlah kekuatan kita. Oleh kasih karunia-Nya, kita dapat menanggung semua beban yang ada sekarang dan melaksanakan tugas-tugas hari ini. Namun, banyak orang dibebani oleh kekhawatiran akan masalah-masalah yang akan datang. Mereka terus-menerus berusaha membawa beban hari esok ke dalam hari ini. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kutipan ini mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam ketergantungan kepada Yesus setiap hari dan setiap saat, bukan mencemaskan apa yang belum terjadi. Allah memberikan kasih karunia, yaitu Roh-Nya, melalui Yesus Kristus, dan kita terima dengan iman untuk menghadapi beban serta tugas hari ini. Tetapi ketika kita terus memikirkan masalah hari esok, kita sedang memikul beban yang belum diberikan kepada kita. Karena itu, Yesus mengajarkan, jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Matius 6 ayat 34. Intinya, percayakan hari esok kepada Allah dan gunakan kekuatan yang Dia berikan hari ini untuk menjalani kehidupan dengan setia, tenang, dan penuh iman. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu malam ini. Ajarlah kami bukan hanya mengenal Bapa dan Yesus Kristus anak-Mu, tetapi hidup seperti Yesus hidup. Kami menghidupkan hukum Allah seperti yang Kristus teladankan, menjadikan firman Allah sebagai prinsip hidup dan memilih melakukannya. Biarlah setiap perkataan, perbuatan, keputusan, dan hubungan kami menyatakan karakternya setiap hari di mana saja. Oleh sebab itu, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami dan tinggallah di dalam kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bila mana Yesus datang kembali,
kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.